Halo guys, di video kali ini gue mau sharing mengenai kelistrikan, yaitu gue baru aja merangkai panel COS untuk rumah gue sendiri. Jadi panel COS itu singkatan dari change over switch. Jadi digunakan untuk merubah sumber arus dari dua sumber yang berbeda. Dalam hal ini berfungsi untuk merubah arus yang bersumber dari PLN, dan juga yang kedua untuk backup dari genset. Nah, isi panel COS sendiri itu macam-macam, dan ini gue bikin rangkaiannya sesuai kebutuhan dan kemauan gue sendiri. Disclaimer, gue bukan teknisi listrik, gue hanya penghobi biasa. Seperti gue hobi ikan, gue main hobi gembok. Nah, gue juga sedang mendalami kelistrikan, jadi gue pelajari dari Google, dari YouTube, dan kali ini gue mau sharing apa yang gue dapat. Nah, ini merupakan isi dari panel COS yang gue rangkai. Yang pertama akan gue bahas ialah ini modul automatic transfer switch, kita biasa sebutnya modul ATS kalau kita cari. Nah, ini gue beli di Tokopedia, mereknya itu Thomson. Ini kapasitasnya 63 ampere, harganya itu 254.000. Lalu yang kedua, di sini ada RCBO. RCBO ini singkatnya adalah gabungan dari MCB biasa, mini circuit breaker biasa, dengan ELCB, yaitu sebuah pengaman untuk menghindari terjadinya kesetrum. Dengan kapasitas 25 ampere yang gue pakai. Ini gue beli di Tokopedia juga. Harganya cukup mahal memang, 560.000. Lalu yang ketiga, di sini gue juga pasang SPD, Surge Protection Device, yaitu anti sambaran petir tidak langsung atau sambaran petir dari induksi. Nah, ini disebut juga surge arrestor. Ini semuanya 1, 2, 3, 4 ini dari Schneider. Ini gue beli di Tokopedia juga. Harganya sekitar 280.000. Nah, untuk yang ini ke satu dari kiri dan ketiga dari kiri, ini MCB Domai Slim biasa dengan kapasitas 20 ampere. Nanti akan gue jelaskan satu-satu. Yang pertama kita bahas dari modul ATS sendiri. Jadi modul ATS ini terdiri dari sebelah kiri dan kanan. Yang sebelah kiri ini adalah untuk sumber arus masuk dari PLN. Ini yang A ini untuk kita masukkan fasanya. Lalu yang N ini kan netral. Lalu yang sebelah kanan juga sama. Di sini ada untuk fasa sebelah kiri dan juga untuk netral sebelah kanan. Jadi kalau kita pakai PLN itu kan pasti kan kita mendapatkan meteran listrik. Dari meteran listrik itu kan sudah ada satu MCB. Biasanya kapasitasnya disesuaikan dengan kapasitas daya listrik rumah kita. Nah, untuk fasanya kita connect ke sini, ke A. Untuk netralnya kita connect ke sini. Kita kencangkan. Ini kita kencangannya harus benar-benar presisi dan kencang. Karena jika tidak kencang, rawan terjadi konsleting atau percikan segala macam, guys. Nah, yang sebelah kanan juga sama. Arus dari genset kita masukkan untuk fasa ke sebelah kiri dan juga untuk netralnya ke sebelah kanan. Nah, ATS ini sendiri untuk yang produk yang gue pakai ini bisa auto, bisa manual. Dalam kondisi otomatis, bila kita switch saklarnya ini ke posisi manual dulu ya.
Kita switch ke standby, ini 0. Ini ketika kita otomatis, ketika PLN itu ada arusnya, dia akan otomatis berubah ke sebelah kiri, ke sebelah normal. Set gitu. Nah, bila suatu saat PLN mati dan gensetnya sudah hidup, dia akan berubah dari kiri langsung ke kanan. Set. Dengan catatan gensetnya sudah hidup atau sudah ada arus di sebelah kanan. Kalau PLN mati tapi gensetnya itu belum ada listrik, dia akan tetap di kiri, guys. Jadi gue sudah coba tadi simulasi, gue connect pakai sambungan kabel biasa, kiri seolah-olah dari PLN dan kanan seolah-olah dari genset. Ketika sebelah kiri gue cabut, kanannya sudah connect, dia akan otomatis dari kiri ke kanan. Nah, begitu PLN sudah nyala kembali, sebelah kiri itu dia akan langsung ubah ke kiri. Set. Jadi modul ini akan selalu prefer mengambil daya dari sebelah kiri atau PLN. Seperti itu, guys. Nah, rangkaiannya sendiri sama di bawah. Untuk fasanya gue pakai kabel warna hitam. Sesuai yang gue pelajari, kalau warna seperti hitam, merah gitu ya, itu biasanya untuk fasa. Kalau biru itu biasanya untuk netral dan kuning itu biasanya untuk pembumian atau grounding. Nah, untuk pengaplikasiannya dari fasa sebelah kiri dan fasa sebelah kanan itu kita connect menjadi satu, masuk ke MCB utama bangunan atau rumah kita. Dalam hal ini, di sini gua menggunakan RCBO ini sebagai MCB utama dari rumah gua. Jadi bisa dilihat di sini yang hitamnya semua masuk ke sisi fasa RCBO. Dari sebelah kanan juga masuk. Jadi RCBO ini memang berbeda dengan MCB biasa yang mempunyai satu pole. RCBO ini mempunyai dua pole, yaitu untuk di sini ada tertulis N itu artinya untuk netral, dan sebelah kanan ini untuk fasa. Nah, sama dengan yang fasa, untuk yang netralnya dari sebelah kiri PLN dan dari sebelah kanan genset ini kita jadikan satu, masuk ke lubang netral di RCBO. Seperti itu. Nah, di bagian bawah nanti untuk yang fasa dan netral ini kita bisa distribusikan ke panel SDP ya. Jadi dalam hal ini di rumah gua ini selain ada panel COS sebagai panel MDP dan panel COS yang merangkap panel MDP, di dalam bangunan juga ada panel SDP, Sub Distribution Panel. Nah, ini sebagai panel utama. Nah, dari sini baru kita distribusikan. Nah, di sini gua mau jelaskan. Kita lanjut ke pembahasan RCBO sekalian. Jadi RCBO ini berfungsi bila terjadi keadaan di mana ada manusia atau hewan tersetum listrik dengan sensitivitas 30 mA, dia akan otomatis memutus jaringan. Jadi bedanya dengan MCB biasa, kalau MCB biasa itu kan fungsinya untuk menjaga daya jangan sampai melebihi kapasitas, dan juga apabila terjadi konsleting dia akan turun. Nah, kalau RCBO ini dia mempunyai satu fitur tambahan. Jadi misalkan terjadi di suatu stop kontak, tidak sengaja ada orang tersetrum. Nah, itu orang itu tidak akan tersetrum lama secara teori, karena begitu terjadi kesetrum, RCBO ini akan secara otomatis memutus alias dia turun listrik yang masuk ke rumah kita. Itulah fungsi dari RCBO. Nah, lalu yang ketiga gue mau bahas ini SPD. Di sini short arrestor ada tulisannya SPD. Nah, untuk pengaplikasiannya ini dari fasa MCB utama kita jumper ke
MCB slim terlebih dahulu 20 ampere. Ini kita kabel pink ini sebagai jumper ya, dari fasa MCB utama ke fasa MCB 20 ampere. Nah, dari bawah sini bisa dilihat kabel pink ini kembali ke atas masuk ke pole lubang dari SPD. Lalu di bagian bawah gue menggunakan kabel warna kuning. Nah, ini kita sambungkan ke ground. Jadi di sebelah kanan ini, terminal ini gue pergunakan sebagai terminal grounding. Nah, bagaimana cara kerja surge arrestor ini? Jadi secara teori surge arrestor ini ketika terjadi sambaran petir, asumsi terjadi sambaran petir di kabel listrik jaringan depan rumah kita, misalkan seperti itu. Berarti kan secara pasti tegangan yang mengalir masuk ke dalam rangkaian ini rumah kita secara keseluruhan, tegangannya kan sangat tinggi dalam waktu singkat. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan pada alat-alat elektronik. Jadi kalau kita suka mendengar ada warga yang bilang, tetangga maksudnya atau teman kita kena sambaran petir, ada petir, ada petir besar, sudah pakai penangkal petir tapi alat elektronik rusak. Nah, itu penyebabnya ya kemungkinan walaupun dia sudah pakai penangkal petir yang di luar, tapi dia tetap terkena sambaran petir tidak langsung. Bisa dari alat elektronik lain atau dari antena yang terhubung ke jaringan rumah atau kabel listrik seperti yang tadi gue bilang. Jadi di sini dia ketika terjadi sambaran petir secara ya pasti secara tiba-tiba ya, namanya juga petir ya. Jadi saat terjadi sambaran petir, alat ini akan menyambung dan membuang tegangan itu ke ground. Nah, di sini gue sempat bertanya mengapa harus menggunakan MCB 20 ampere. Gue tanya di Tokopedia, di Schneider Official, dia menyarankan gue untuk telepon teknisi. Jadi gue hubungin nomor customer care-nya dan tersambung dengan teknisi, dijelaskan bahwa MCB 20 ampere ini sebagai sebagai alat bantu kita dan juga sebagai pengaman. Jadi kalau suatu saat terjadi sambaran petir, SPD ini kan fungsinya kebalikan dari sikring ya. Jadi ketika ada sambaran dia tersambung, ketika kondisi normal dia tidak tersambung. Jadi ketika terjadi sambaran petir, jeder misalkan. Nah, dia kan secara teori akan tersambung di dalamnya dan menyalurkan fasa ini ke tanah. Nah, pasti otomatis MCB utama kita ini akan off. Nah, ketika MCB ini off, kita masih punya satu MCB untuk menonaktifkan SPD yang belum kita ganti. Jadi ketika terjadi sambaran petir, ini off, MCB yang pengaman SPD ini bisa kita off-kan, maka yang utama ini kita on-kan, tidak trip. Seperti itu guys. Jadi gue juga sempat penasaran kenapa mesti diproteksi oleh 120 ampere. Dari penjelasan yang gue tangkap, seperti yang tadi gue jelaskan. Nah, jadi nanti terminal grounding ini, selain untuk grounding dari arrestor petir, juga menjadi sumber grounding dari rangkaian yang akan masuk ke rumah. Jadi rangkaian yang masuk dari PLN itu kan biasanya 2 kabel. Nah, 2 kabel itu fasa dan netral. Untuk yang fasanya ambil dari sebelah kanan, untuk yang netralnya ambil dari sebelah kiri. Nah, untuk grounding yang masuk ke rumah, nanti dari sini akan kabel isi 3 ya. Itu satunya akan gue connect ke terminal ini. Nanti ada satu kabel, biasanya pakai kabel BC, ukurannya ya bisa 4 mili, 6 mili lah. Dari sini akan gue connect ke bagian bawah, itu kita koneksikan dengan rod ya, stick rod dari tembaga, biasanya panjangnya 1,5 meter. Itu akan kita masukkan ke tanah, lalu di bagian atasnya kita ikat.
untuk sebagai grounding secara keseluruhan. Nah, ada yang beranggapan grounding itu harus terpisah antara SPD dan juga grounding instalasi. Tapi kalau gua mengikuti diagram dari Schneider itu boleh disatukan dengan catatan grounding yang kita buat itu hambatan listriknya harus di bawah 5 ohm. Bahkan Schneider sendiri menggunakan angka harus di bawah, lebih baik harus di bawah 1 ohm. Nah, itu ngukurnya ada earth tester tersendiri, biasanya teknisi listrik punya. Begitu guys. Jadi grounding itu nggak sembarang ketemu tanah ya. Jadi kalau kita bikin grounding itu, terutama grounding untuk penangkal petir, itu kita harus pastikan grounding yang kita buat itu hambatan tanahnya itu sekecil mungkin. Kalau di bawah 1 itu udah paling bagus. Karena kalau hambatan tanahnya itu tinggi, nanti saat terjadi petir, itu tidak langsung tersalurkan dengan cepat. Jadi malah bisa berefek buruk kepada rangkaian listrik yang lain, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya fungsi 20 ampere di sini apa? Nah, ini ceritanya rumah gua ini ada 2 sub distribution panel untuk lantai 1 di dalam bangunan lantai 1 dan ini untuk lantai 2. Nah, untuk meminimalisir jalur dan juga tarikan kabel. Jadi, untuk yang lantai 1 dari sini kabelnya akan langsung masuk ke SPD lantai 1. Nah, untuk induk lantai 2 ini gue taruh di panel MDP. Makanya bisa dilihat di sini sudah gue jumper, bukan di jumper, sudah gue tarik kabel fasa dari MCB utama RCBO ke atas MCB 20 ampere sebagai induk lantai 2. Jadi nanti dari sini tinggal gue ambil fasanya, lalu netralnya gue ambil dari MCB utama, lalu akan gua langsung bawa ke tarik jalur ke SPD lantai 2. Seperti itu, guys. Untuk kabelnya sendiri di sini gua menggunakan kabel ukuran 4 mili untuk dari modul ATS ke modul MCB utama. Dan juga dari MCB utama untuk rangkaian ke SPD-nya gue menggunakan kabel ukuran 4 mili. Kenapa? Karena sesuai anjuran yang ada di manual book dari Schneider arrestor ini, kabelnya itu harus lebih besar atau sama dengan 4 mili. Sedangkan untuk rangkaian yang masuk ke rumah, itu di sini gue menggunakan kabel ukuran 2,5 mili. Nah, pemilihan kabel ini juga penting sesuai daya listrik rumah kita. Untuk rumah gua sendiri saat ini terpasang 4400. Nah, 4400 itu masih bisa di cover dengan kabel 2,5. Masih banyak sih spare-nya. Karena kabel 2,5 mili ini mempunyai daya hantar arus listrik di angka 26 ampere. 26 ampere itu kalau kita kali 220 itu berarti di angka 5720 watt. Jadi masih ada spare kalau suatu saat gua naikkan daya ke angka 5500 watt seperti itu, guys. Jadi itulah alasan kenapa untuk dari ATS ke utama ini gua menggunakan 4 mili. Selain lebih kokoh juga karena sesuai untuk kebutuhan MCB modul SPD ini. Demikian, guys. Nah, itu aja yang mau gue jelasin. Selanjutnya akan gue update setelah kondisinya terpasang di dalam box panel dan setelah gue koneksi, guys. Bila ada yang mau ditanyakan atau ngasih masukan atau koreksi, bisa langsung segera di kolom komentar. Thank you.